Tak terasa kita sudah memasuki episode yang terakhir, gemeter, bagus terakhir kita. Ngatir kula kamane. Dengan kata lain, episode yang ke-73 ini sebagai pemungkas pembahasan kitab Kifayatul Atqiya Minhajul Asfiya. Sebelum jauh ke dalam sana, kalimat closing yang diungkapkan oleh pengarang kitab, terlebih dahulu saya akan ingatkan kembali dari halaman awal kita pelajari tentang bagaimana di situ definisi pengertian syariat. Kemudian ada lagi thariqat, hakikat dan ma'rifat secara sederhana. Kemudian di dalamnya juga kita ketahui begitu sangat luas, jelas dan gamblang. Ada di situ tahapan-tahapan, makom-makom, kemudian juga metode untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahapan-tahapan bagi para pengembara rohani itu kemarin sudah kita ketahui. Awal ada makom tobat, sebutkan lagi apa? Ada qanaah, kemudian juga ada apa lagi? Di situ kita zuhud, kemudian uzlah, kemudian kita menjaga sunnah-sunnah Nabi, termasuk ta'lim, ada tawakal, ikhlas, ridho dan lain sebagainya. Itu sebagai modal kita untuk semakin membuka dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kalimat akhir pengarang kitab mengemukakan bahwasanya hadzal ladzi awsas syuyukhil kamil. Artinya ini adalah wasiat yang tertulis di dalam kitab ini oleh Syekh Kamil Mukamil. Artinya beliau itu adalah orang yang dikatakan kategori sempurna ilmunya, sempurna daripada pengamalan ilmunya, sempurna pula mengikuti daripada sunnah Nabi yang ia amalkan. Bukan hanya dia ilmu dalam dan tahu tentang segala persoalan, tapi juga dia adalah orang yang mengamalkan, amil dalam ilmunya. Bukan seperti Jarquni melarang-larang dilakoni. Model seperti itu tidak termasuk di dalam kitab ini. Nah, apa kalimat terakhir daripada beliau yang diungkapkan di dalam kitab ini? Jadi kita seraya diingatkan oleh pengarang kitab untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan terus menerus dalam kehidupan kita, dengan kita mencari dan mengikuti taufiknya Allah. Taufik teratur ini. Karena yang namanya taufik ini kita perlu di dalam hidup. Apa itu taufik? Pertolongan Allah. Karena pengarang kitab itu menyatakan kedhaifannya, tanpa pertolongan Allah kitab ini tidak akan diselesaikan. Makanya wa ma taufiqu illa billah. Tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang dapat memberikan pertolongan. Kita punya mau, ya, kita punya kehendak, oke,
Tapi Allah itu di atas kemauan kita dan di atas daripada kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Jadi ketika kita mempunyai keinginan dan kehendak kita itu tidak akan menyentuh atas apa yang kita cita-citakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala ACC, Allah Subhanahu wa taala realisasikan dalam kehidupan kita. Makanya yang namanya itu taufik perlu, ya, karena apa? Persesuaian antara apa yang diinginkan oleh kita dan dikehendaki oleh kita dengan kehendaknya Allah itu pas, cocok. Jadi sangat beruntung sekali kalau orang itu selalu mendapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Empat taufik itu untuk apa? Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah daripada kita terus mengharapkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala di pungkasan akhir ini, yuk kita jangan bosan-bosan untuk selalu mengucapkan apa puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada baginda kita Nabiuna wa nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Dengan kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi akan menjadi daripada penutup dosa-dosa kita. Kemudian juga akan menerangi baik zahir kita ataupun batin kita, karena sholawat yang kita istiqomahkan sebagai penyelamat daripada api neraka yang menyala-nyala setelah kita tinggalkan alam dunia ini. Kemudian juga yang namanya sholawat itu insyaallah, ya, kebutuhan hajat-hajat kita akan dikontenkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipenuhi dan terpenuhi. Kemudian juga kita insyaallah dengan berkat sholawat sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab akan dijauhkan daripada sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kafir itu akan jauh karena kita selalu mengistiqomahkan sholawat. Kemudian yang terakhir tidak lain dan tidak bukan ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mulut ini tidak bosan untuk bersalawat, insyaallah itu akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar nanti di akhir hari kiamat. Maka ayo perbanyaklah sholawat agar kita mendapatkan semua itu. Pokoknya sholawat kudu sholawat. Setelah kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian pengarang kitab di sini menganjurkan kepada kita dan ingin menyatakan dan membuktikan bahwasanya pengarang kitab yang ada di dalam kitab ini menyatakan seorang hamba, menyatakan pelayan Allah Subhanahu wa taala dengan ia terapkan dalam kehidupannya itu tidak lepas dengan kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ingat, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa, baik itu melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, ataupun kita berbuat kemaksiatan atau dosa yang ada di hidupan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan semua itu. Makanya kita juga tidak akan bisa berkumpul rutin di sini, tidak akan bisa kita melakukan zikir, tidak akan bisa kita berdoa dan lain sebagainya kalau tidak ada izin, kalau tidak ada daya
atau kekuatan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul pun yaitu menyatakan di dalam sabda sucinya, aksiru min hauli la haula wa la quwata, aksiru min qaulin, artinya perbanyaklah kita itu mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi benih di mana akan tumbuh gedung-gedung yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapkan untuk orang-orang yang di dalam hari-harinya di sana mengucapkan dan merealisasikan atas ucapan hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca la haula wala quwata, di sorga tumbuh gedung. Bacalah Allah wala quwata dan menyatakan diri kita tidak ada daya upaya untuk melakukan segala apapun, akan tumbuh nanti di sorga sana menjadi gedung-gedung ya, lebih indah yang ada di dunia ini. IKN gak kalah ya, daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang terus berhauqalah ya. Baca la haula wala quwata bukan hanya baca, tapi dia menyatakan dirinya ya, sebagaimana apa yang ia ucapkan. Kemudian juga ketika kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insyaallah itu menjadi fiha syifaun. Ketika kita baca hauqalah tadi akan menjadi obat, akan menjadi penawar daripada 99 racun yang ada. Jadi ketika kita sudah yakin dengan hauqalah, kemudian kita benar-benar aplikasikan, insya Allah ya, itu akan menjadi penawar daripada mungkin kegundahan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kebingungan ataupun ya mungkin ya hal-hal yang sedih ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Insya Allah itu akan menjadi hilang lantaran kita yakin dan mengamalkan, mengucapkan terus kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena kita menyadari bahwasanya tadi kita tidak ada daya dan upaya untuk melakukan ibadah ataupun kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sambungkan dengan momentum pada bulan ini adalah bulan Agustus. Besok lusa akan di sana ya rame dengan apa? Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Di Singajaya saya juga di sana, mungkin tahun ini paling rame ya, karena apa? Dananya yang sudah terkumpul 36 juta. Ya. Wah, jor-joran. Nah, apa itu makna kemerdekaan untuk kita orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang pesan daripada orang-orang arif billah, kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Sebagaimana negara kita sudah 79 tahun merdeka. Cuma merdekanya bukan merdeka seperti yang mungkin kita rasakan pada umumnya. Ini lebih daripada itu. Dan kita akan menjadi orang hebat ya, dan benar-benar merdeka, tidak akan terbelenggu. Maksudnya apa? Kalau kita mengikuti daripada jejak orang-orang yang mengenal Allah arif billah, maka kita itu dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang merdeka, bukan menjadi orang-orang yang katakanlah dia budak. Ya. Artinya apa itu? Artinya kita merdeka daripada penghambaan kepada makhluk atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membelenggu kita apa? Harta. Jangan terbelenggu oleh harta. Yang membelenggu kita apa? Tahta. Jangan kita terbelenggu. Merdekakan diri kita. Ya, karena hidup kita itu tujuannya bukan ke hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Ketika dia mampu dan bisa menjalankan sebagaimana
dia nyatakan sebagai hamba Allah, berarti dia telah merdeka. Tapi katanya ya hamba Allah kuningnya bibirnya saja. Ya boleh. Ya kan banyak orang yang menyatakan hamba Allah tapi jauh ya tingkah lakunya daripada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yuk kita ingat di momen kemerdekaan ini jadilah makhluk yang merdeka, artinya kita merdeka daripada jajahan-jajahan nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita merdekakan diri kita daripada keinginan-keinginan dunia yang menjerumuskan kita jadi orang yang hina. Ya, insya Allah kalau seandainya kita bisa seperti itu akan bisa menjadi orang-orang yang nanti akan mulia dunia dan mulia akhirat. Nah, mungkin itu ya sebagai closing daripada kalimat-kalimat terakhir yang diungkapkan oleh pengarang kitab Kifayatul Asqiya Minhajul Asfiya, yakni As-Sayyid Abi Bakar Mu'wif As-Sayyid Bakar Al-Maki, di mana syarahnya itu adalah Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya, dikarang atau miliknya Zainuddin Ibni Ali Al-Ma'bari Al-Mulyabari. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya itu mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya ini sangat luar biasa ya. Walaupun bukunya sangat kecil tapi manfaatnya insya Allah akan sangat banyak sekali. Kemudian sekedar informasi saja, setelah selesai ini insya Allah akan diganti dengan kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insya Allah itu akan nyambung ya.